Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani, NIM saya 19631047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian A, yaitu tentang hak. Baiklah, hak sendiri yaitu berarti suatu kekuasaan wewenang untuk mengerjakan, melakukan, memiliki, mempergunakan, dan menuntut sesuatu. Dan proses penetapan hak itu apabila sudah ditetapkan dari pihak-pihak terkait masalah suatu hak tersebut. Macam-macam hak tersebut yaitu yang pertama yaitu hak asasi atau hak kodrat. Contohnya seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak kehormatan diri. Dan selain itu ada juga yaitu hak legal dan hak moral, di mana hak legal itu contohnya seperti hak untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dan hak moral itu contohnya seperti orang tua untuk memperoleh keselamatan diri. Yang kedua, hak anak untuk memperoleh nama yang baik dan hak untuk meminta maaf dan lain-lain. Dan pelaksanaan hak itu harus dijalankan dengan baik tanpa adanya diskriminasi antara individu dengan yang lainnya. Oke, baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang hak, dan yang selanjutnya tentang kewajiban akan disampaikan oleh Pipi Rindriani. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu kewajiban. Yang pertama yaitu pengertian dari kewajiban. Kewajiban mempunyai banyak pengertian, antara lain sebagai berikut. Dilihat dari segi ilmu fikih, wajib mempunyai arti pengertian sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Menurut ilmu tauhid, wajib sesuatu yang pasti benar adanya. Sedangkan menurut ilmu akhlak, wajib adalah sesuatu perbuatan yang harus dikerjakan karena perbuatan itu dianggap baik dan benar. Yang kedua yaitu macam-macam dari kewajiban. Yang pertama yaitu kewajiban manusia terhadap diri sendiri. Dalam rangka menjaga eksistensi dirinya sebagai makhluk hidup, maka setiap manusia memiliki kewajiban terhadap dirinya sendiri, antara makan dan minum, berpakaian, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kewajiban kepada sesama makhluk atau sosial. Manusia sebagai makhluk Allah yang sempurna dan sebagai khalifah mempunyai tugas utama menjaga kehidupan dunia dengan baik dan kemakmurannya. Dan yang ketiga yaitu kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat penting agar setiap orang dapat mengetahui setiap kewajiban yang harus dilakukan dalam upaya untuk meraih kebahagiaan dan cita-citanya. Materinya yang ketiga yaitu pelaksanaan kewajiban. Dalam pelaksanaan kewajiban terletak apa yang disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab berarti sikap atau pendirian yang menyebabkan manusia menempatkan bahwa dia hanya akan menggunakan kemerdekaannya untuk melaksanakan perbuatan yang susila. Tanggung jawab berarti mengerti perbuatannya, dia berhadapan dengan perbuatannya sebelum berbuat, selama berbuat, dan sesudah berbuat. Dia sebagai makhluk, subjek yang berbuat dengan mengalami perbuatannya sebagai objek yang dibuat. Tanggung jawab yaitu kewajiban yang menanggung atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Berani bertanggung jawab berarti bahwa seseorang berani menentukan, berani memastikan bahwa perbuatan ini sesuai dengan ketentuan kodrat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alfioga, NIM 19631003 dari kelompok 10. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian C yaitu keadilan. Yang pertama itu pengertian keadilan. Pengertian keadilan ialah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan di dalam hubungan antara manusia yang berisi tentang sebuah tuntunan agama agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jikapun mengakui hak hidup orang lain, kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak hidup mereka sendiri. Jadi keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan antara keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan suatu kewajiban tersebut. Kemudian
macam-macam wujud keadilan. Yang pertama yaitu keadilan tukar menukar, yaitu suatu kebajikan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya. Kemudian keadilan distributif atau membagi, yaitu suatu keadilan tingkah laku masyarakat yang alat penguasaannya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama. Yang ketiga yaitu keadilan sosial. Yang berikutnya keadilan negara, yaitu mengatur hubungan antara anggota dan kesatuannya untuk bersama-sama selaras dan dengan kedudukan dan fungsi untuk mencapai suatu kesejahteraan umum. Kemudian yang D yaitu dasar hukum kebijakan negara tentang hak, kewajiban, dan keadilan. Indonesia saat ini telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bentuk hukum, undang-undang bentukan hukum. Kemudian landasan untuk memperjuangkan keadilan dalam pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa menciptakan keadilan sosial merupakan salah satu tugas utama Republik Indonesia. Itulah penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.